Lalu dia mengatakan baiklah kita. Artinya dia Bapa dan Firman itu satu. Setelah dia menjadi manusia, itu namanya Tritunggal. Awalnya dia dua, Bapa dan Firman berdua. Setelah dia menjadi manusia, itu namanya tiga seperti saya. Saya punya roh, jiwa, dan tubuh. Saya tiga karena saya diciptakan Tuhan dalam rupanya, dalam citranya. Saya mempunyai roh, jiwa, dan tubuh. Itulah citra Tuhan. Itulah manusia. Orang yang tidak mempunyai roh Tuhan tidak memahami itu. Ini yang ngomong siapa ini? Berdua-duanya kan? Pencipta kok mau dilawan, goblok. Yang ngomong Bang Jack. Ya gimana? Saya ngomong ya. Gini. Ya tadi sudah. Untuk memahami Tritunggal, kita bermula dari Kejadian 1 ayat 26 dikatakan Elohim berfirman, Tuhan berfirman, baiklah kita. Dikatakan Tuhan berfirman, baiklah kita. Jadi kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan citra kita. Artinya rupa kita dan sifat kita. Sifat apa? Pengasih, penyayang. Itu sifat-sifat Tuhan. Udah sama lagi. Tuhan itu ada dalam diri manusia. Itu namanya citranya. Tetapi kalau rupa, nggak usah ke Islaman, Jack. Kalau mau jadi oten aja, nggak usah ke Islaman. Bang Jack, mereka itu kan tidak diajarkan dengan hukum kasih. Kalian nggak nyampe. Kita mau ajarin mereka. Aku tanya kalian berdua. Tuhan kalian nggak mengajari kalian roh dan tubuh. Kalian tidak diajari. Ya udah. Kutanya kalian berdua, Devin dengan Jack. Kalian tidak diajari roh dan tubuh. Saya pernah bertanya sama Dablo. Dablo siapa? Saya bertanya sama Dablo, kamu ada berapa? Dia bilang 1. Berarti kau mayat. Kau nggak punya roh dan jiwa. Artinya kau mayat. Mabuk dia ini. Orang yang Bang Jack, gantian sudah. Bang Jack, jangan ngerocos terus. Gantian. Supaya otakmu kebuka. Ya gantian dong. Nanti gantian lagi ya, Bro. Itu Bang Jack lagi. Silakan Kang Dito. Kalian ngelawan Tuhan. Jadi kalian yang merasa tungtung, yang disalib itu manusia apa Tuhan? Firman, mengapa Firman yang disalib ngomong Firman lagi. Bang Jack, diam dulu. Gimana Kang Dito? Oke, yang disalib itu manusia apa Tuhan? Tuhan lah. Jangan kau mute saya biar saya jawab. Bang Superman nanti dulu ya. Biar ini tungtung dulu ya. Kau bertanya saya jawab. Tapi jangan di mute ya. Kau tanya aja saya jawab. Mau tanya kok? Oke, yang digantung di kayu salib itu Tuhan apa manusia? Kemanusiaan. Manusia. Di mana ada dalil yang disalib itu manusia? Ia telah mengosongkan diri. Itu mengosongkan diri artinya mengambil rupa manusia. Itu namanya mengosongkan. Itu berarti Tuhannya dia ini manusia ya? Kita yang Tuhan tadi yang kita yang tadi menciptakan manusia itu, kita itu salah satunya datang dalam wujud manusia. Artinya dia Firman itu datang dalam wujud manusia. Kau baca Yohanes 1 ayat 1. Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Mengapa harus Firman menjadi manusia? Tujuannya untuk kurban. Karena manusia itu punya darah dan daging. Kurban untuk menebus. Penebusan itu hanya dilakukan dengan darah. Darah yang suci. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Tanpa kurban darah tidak ada pengampunan. Ngomong kosong. Ya itu kan udah dijawab tuh Bang Dito. Terus? Oke. Apa? Tanya lagi. Manusia yang disalib. Kalau saya keluarkan dalil 1 Korintus pasal 11 nomor 26, itu yang diberitakan kematian Tuhan apa kematian manusia? Silakan Devin. Mampus. Sudah saya jawab aja. Rokan, jangan main ayat. Mampus. Silakan Bang Jack. Jangan jawab. Saya jawab. Ya, gimana? Jawaban ini harus mempunyai roh kebenaran. Tanpa roh kebenaran tidak ada orang satupun yang memahami kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mempunyai roh kudus. Mereka tidak mempunyai roh kebenaran. Makanya mereka tidak memahami kebenaran. Kau jawab saja. Prinsip utama memahami kebenaran harus diajar oleh roh kebenaran, roh kudus.
tanpa roh kebenaran tidak ada suatu pun manusia yang mengerti kebenaran. Makanya Saya jawab Yesus boleh? berkata, Bang Jack, aku diam akan dulu, saya jawab ya. aku akan mengutus Roh Kudus untuk mengajari kamu tentang semua kebenaran. Jadi kita mengaku Yesus adalah Tuhan itu hasil dari ajaran daripada Roh Kudus. Orang-orang yang menyangkal kebenaran itu orang yang buta, yang tidak diajari oleh roh kebenaran. Mereka tidak memiliki roh kebenaran untuk mengerti kebenaran. Makanya mereka muter-muter. Bang Fandi, saya pengen Devin. komentarin dulu deh. Si Bang Jack ini boleh. Kalau Bang Jack tidak berhenti ngomong, saya turunkan aja ya. Kalau Bang Jack Iya. silakan yang lain. Ya, saya ngomong dulu ya, bentar. Bang Kang, jangan tanyakan ayat sama beliau. Dari tadi dia tidak bawa ayat, tidak bawa dalil. Ini otana belabel soalnya si Jack ini. Iya, jadi begini kawan Bang Jack ya. Kalau Anda tadi sampai pada kesimpulan yang disalib itu Tuhan, saya berhenti jadi orang Kristen kawan. Kalau yang disalib bukan itu Tuhan. manusia, kemanusiaan. Kalau dengar dulu, tadi malah teman-teman dengar dulu Bang. Tadi Bang Kang Chan sudah bawakan ayat, kamu ngalur ngidul, nggak tahu kenapa. Ngawur karena otakmu nggak nyampe. Mau katakan saya ngawur karena otakmu Buang nggak aja dari nyampe. tong sampah mandi. Setuju Pak Yusuf. Dua. Oh, Bro Admin ada. Ini biar Bro Admin yang mainkan ini. Ini kebetulan. Itu loh Bang Ya, Zuma. Tadi mengakui bahwasanya di sana Tuhan Bang apa Zuma. yang mau Lanjut. korek ini Zuma? Saya mau lihat apa yang mau dikorek dari Yohanes 17. Biar saya selesaikan Yohanes 17 ini. Panjang 1 sampai 26 itu sangat jelas. Iya. Jadi kalau kita berbicara dalil, saudara-saudara Kristen ini kita harus dudukkan dulu bahwa Tuhan mereka itu ada 3. Itu dulu poinnya. Minimal 3 sembah mereka. Karena kalau berbicara mengenai dalil, nanti mereka itu akan akal-akalan. Oh, semua pakai akal-akalan semuanya. Semua pakai akal-akalan. Gimana ini iman kami jelaskan dibilang akal-akalan. Gimana ini? Ya itu dia, cara menjelaskannya itu akal-akalan pasti. Pasti Jadi semuanya akal-akalan. pakai. Jadi begini, Pasti Bang Zuma akal-akalan. bisa mengerti ayat itu secara jelas tidak? Bagi saya jelas. Saya sangat paham. Ya, saya bicara dulu. 17:1. Oke, 17:1. Saya bicara. Silakan. Saya bicara dulu. Silakan. Oke. Menurut Yesus, pada saat dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Di sini termasuk Yesus kagak? Enggak. Termasuk dirinya tidak? Enggak. Nah, satu-satunya di situ ada berapa pribadi? 1. Masuk nggak pribadi Yesus? Enggak. Oke, baik. Ya, dengarkan ya teman-teman. Iya, kita Dengarkan. mau uji. Kita dengarkan ya teman-teman. Ya, Kita dengarkan ya. selesaikan. Nah, kita dengarkan Selesaikan. apa yang saudara Yusuf katakan. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Engkau di situ apakah Yesus? Bukan. Satu-satunya apakah termasuk Yesus juga? Bukan. Bukan. Oke. Berarti Yesus ini adalah oknum yang berbeda Yang dengan. diutus Bapak. Betul. Oke. Oknum yang berbeda kan? Iya, Nah, betul. berarti kalau oknum yang berbeda berarti hakikat yang berbeda. Hakikatnya ini kita bicara beda ya. Mulai Ini, coba. tunggu. Ini yang saya Iya. katakan. Ini yang saya katakan. Jangan Kalau kita dulu. melihat Mau orang-orang dijelaskan. Kristen Roma ini begini modelnya. Coba. Oke, gini Ah. Bang Suma. Coba lihat di sini. Ini aja dulu. Ini Oke, udah mulai silakan. akal-akalan tuh. Mulai akal-akalan. Silakan. Hidup Oke. kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Engkau di sini termasuk Yesus kagak? Ya silakan jawab dulu, nanti saya jawab. Mulai kan? Inilah dia. Ya khadi Ya Allah. saya Mereka mau ingin menipu. jawab deh. Oh, silakan. Jangan gitu. Pernah saya katakan Anda menipu? Al-Quran Kalau mengatakan saya orang-orang katakan kafir Anda itu menipu, jelas orang-orang orang kafir itu kita. ingin menipu Allah dan menipu orang Islam, tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu mereka kesalahan. Oke, sendiri. gini, Suma. Lah, ini menipu diri sendiri nih. Ini menipu diri sendiri. Kok nggak ada hubungannya pula? Itu pasal Oke, kitab aja, gini. pasal kitab. Ya, Al-Quran Ini, saya tunggu, mengatakan Bang. bahwa orang Kristen itu ingin menipu, tapi ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Ini buktinya. Oke. Enggak, di Quran enggak ada Oke, Kristen Nasrani. Orang-orang kafir. Jangan Orang-orang kafir. Ada Jadi diterangkan. jelasin Ini siapa orang yang zalim. penipu ya. Orang Kristen di Al-Quran disebut dengan sebutan orang zalim. Orang zalim di Kristen itu Oke, orang kafir. jadi, Kristen oke, itu disebut oke. zalim. Oke? Nah, sekarang Jadi Bro ini Admin jelas hidup ya. kekal itu
padahal mereka mengenal engkau. Engkau di sini termasuk Yesus atau tidak? Enggak. Sudah Enggak. diulang-ulang, kenapa kamu nih? Enggak. Nah, Takut enggak. betul saya untuk bernarasi? Ya, enggak. Oke? Iya. Satu-satunya Tuhan yang benar di sini termasuk Yesus atau tidak? Enggak. Enggak. Apakah Yesus satu hakikat dengan engkau yang tadi? Apakah di situ sedang bicara tentang hakikat? Ah, itu Nah, mulai itu kan? kesalahan kamu. Mulai. Aku Coba, itu mulai. mulai kan. Kamu Mulai. bertanya begini. Gini cuma. Mulai. Mulai. Kan ada. Jurus Katoliknya muncul. Ketika kamu bertanya Allah satu-satunya, saya bilang iya enggak karena ikut konteks katanya. Katakan tentang itu enggak, saya katakan satu-satunya yang enggak karena saya ikut konteks katanya. Ketika kamu menjelaskan hakikat, apakah kamu ikut konteks katanya? Jelas tidak. Jadi di sini kita mau jujur untuk Satu-satunya. menyatakan. Iya jelas. Satu-satunya. Tidak tentang Yesus. Satu-satunya Tuhan yang Betul. benar ini, Tuhan yang dimaksud di sini hakikat Tuhan atau bukan? Bukan bicara hakikat itu. Jadi bicara apa? Tuh makanya saya jelaskan, oke ya. Dengar baik-baik. Ya. Oke. Baca perikopnya secara lengkap supaya jelas bahwa pengenalan akan kehidupan kekal artinya iman yang diberikan kepada kami. Baca mulai. baik-baik itu. Mulai ngaco. Ini Mulai ngaco. Kristen. Ini Bung. buku kami. Kalau Ini, Anda berbeda, Pak, gini. bukan berarti ini buku Dengar kamu, dulu. Anda bebas menipu, bukan begitu caranya. Ini masalahnya nih. Tadi siapa yang Cuma membuktikan jangan menipu? terus. Siapa yang Jangan. membuktikan menipu? Kata Kristen saja nggak ada di Al-Quran, kamu bilang Kristen. Itu siapa yang Zolim, zolim itu tertuju kepada orang kafir Kristen. Koreksi sudah Oke, siapa menipu? Sekarang Jadi jangan Yohanes pakai kata menipu. 17 nomor 3. Saya ulang. Jadi jangan Inilah pakai hidup kata yang menipu. kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Oke. Ya sudah di sini, dijawab. apakah di sini berbicara mengenai satu hakikat? Bukan bicara hakikat itu. Lalu bicara Itu apa? sedang bicara tentang keselamatan. Iman yang menyelamatkan. Iya, yaitu percaya. mengenal Tuhan itu berapa hakikat? Maksudnya apa? Mengenal Hidup kekal berapa itu hakikat? mengenal Tuhan ini berapa hakikat? itu disuruh Hidup mengenal yang tentang kekal yang yaitu mengutus dan yang untuk diutus. mengenal. Iya, sekarang mengenal udah, itu sekarang mengenal Tuhan itu berapa hakikat? Bukan mengenal Tuhan, Nah, ini mengenal kita siapa bicara yang menurut mengutus, apa? siapa yang diutus. Sekarang Iya, Sudah saya topik tanya. itu atau apa? Saudara, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Engkau. Engkau di sini termasuk hakikatnya atau apanya yang harus dikenal? Dimaksud sang Bapa sudah yang mengutus. Sebagai yang mengutusnya. Karena konstruksi Iya, katanya di hakikatnya. bawah itu yaitu. Hakikatnya Jadi apa Atau susahnya? wujudnya. Susah kali Ya, untuk udah ngomong mengenal hal yang hakikat. mudah itu. Hah? Iya, Itu kenapa kan jadi yang mengutus kenapa Bapa. kenapa jadi kacau begini kalian? Enggak kacau. Inilah Yang hidup mengutus yang kekal. Karena gini. Inilah hidup. Kamu paksakan Inilah orang untuk terima pikiran kamu, itu salahnya itu. Kebetulan Ini- kamu ketemu dengar, Kristen. dengar dulu, dengar Ini dulu. baru pas. Kenapa kayak suara seorang lebay kali? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya di sini maksudnya satu hakikat, satu pribadi atau apa? Jelaskan. Satu-satunya yang mengutus. Ya satu-satunya itu hakikatnya atau pribadinya atau gimana? Nah, ini bicara tentang yang mengutus dan diutus. Bicara hakikat. Gimana ini? Nggak jelas kamu. Yang saya tanya Hindar ini ya. Menghindar dari pertanyaan iya, itu udah. menghindar. Karena Kores, bantu gurumu karena itu. dewa mereka, Supaya karena dewa mereka nantinya itu dia masukkan Yesus juga di situ. Oke. Tahu ini politik bulus. Dia mau memasukkan anak kamu? manusia. Sekarang yang saya tanya, satu-satunya di sini maksudnya satu hakikat, satu pribadi atau satu apa? Tidak bicara tentang hakikat itu. Lalu satu Saya, apa? pertanyaan Lalu satu yang apa? mengutus. Lalu satu apa? yang mengutus. Satu yang Satu mengutus. yang mengutus. Termasuk hakikat nggak? Berapa hakikat yang mengutus ini? Ada hakikat. Apa itu? Kok Saya tanya berapa hakikat yang mengutus ini, ada berapa hakikat? Bro admin turunin aja deh. Bos, bro admin ini turunin. Ngapain orang-orang kayak gini kan? Turunin apa? Nggak ada gunanya orang kayak gitu. Aduh, cuma. Nah, sekarang saya tanya. Ini yang mengutus ini ada berapa hakikat?
Itu bukan bicara hakikat. Bro admin itu nggak usah dinaikkan di mana-mana di grup manapun nggak usah dinaikkan. Gak ada gunanya. Berarti gemetar semua dengan adminnya. Sekarang Encong, dengarkan saya. Iya. Ini satu hakikat atau apa ini, Encong? Bukan bicara hakikat, cuma aku. Enggak, saya tanya sama Encong. Ini Makanya, yang mengutus ini berapa hakikat? Itu bukan bicara hakikat. Jadi saya mau jawab gimana kamu paksakan? Saya bertanya berapa hakikat di situ? 2, 3, 4 atau 5 atau 1? Maksudnya apa ini? Di situ tidak bicara hakikat, kamu paksakan itu hakikat. Ah, ini pusingnya kamu. Ya udah bilang aja bahwa di situ termasuk Yesus juga yang mengutus. Saya sudah katakan satu-satunya itu tidak termasuk Yesus. Tidak Kamu termasuk sekarang Yesus. seperti- Oke. Pribadinya termasuk Yesus kagak di situ? Tidak bicara Tidak. pribadi. Oke, Tidak hakikatnya bicara termasuk pribadi. Yesus kagak di situ? Tidak bicara hakikat. Tidak termasuk hakikat juga, tidak Tidak termasuk bicara pribadi juga. Ya, kan karena Anda mau menipu dengan mengatakan hakikatnya Yesus dan hakikatnya pengutus itu sama. Makanya Oke. kau hindari itu. Kamu kan Oke, penipu. gini. Agamamu kan agama menipu. Gitu. Oke. Ah. Oke. Tadi Oke. baru Bro Admin bilang siapa yang penipu sudah jelas ya siapa Ya penipu. jelas kau di ingin sini. menipu kok. Tuhan Oke. ini ada berapa hakikat? Kalau Kutanya saya sama dulu. menipu, gini. Kutanya sama Tunggu Tuhan itu Suma, ada berapa tunggu. hakikat? Dengar dulu, Suma, dengar dulu. Kita Yusuf, selesaikan Cong, satu-satu. Cong. Aduh. Saya tanya sama Cong. Tuhan itu ada berapa hakikat? Kualitasnya. Sudah lama kita tak berjumpa. Oh, memang saya suruh kau gila permanen. Saya suruh gila permanen. Tanya samamu. Tuhan itu ada berapa hakikat? Aduh, segini saja. Oke. Tuhan itu ada berapa hakikat? Oke, di Tuhan, luar ayat itu Tuhan ya. itu ada berapa hakikat? Kita bicara Tuhan itu tentang ada hakikat berapa Allah. hakikat? Oke, saya bilang kita bicara tentang hakikat Allah, terlepas dari itu kita bicara tentang argumentasi. Oke. Satu hakikat. Oke, Tuhan itu satu hakikat. Oke. Hmm. Pada saat Tuhan satu hakikat ini, Pada saat apa? pada saat Tuhan yang Kita satu bicara hakikat hakikat Tuhan bukan dalam coba lihat, kurun coba lihat. waktu. Coba Kamu lihat. bisa berpikir apa? Coba lihat. Jika kamu tidak mampu coba. berpikir abstrak, jangan Coba. untuk menarik berbicara dengan saya tentang hakikat ketuhanan. Sekarang saya tanya samamu, hakikat Yesus dan hakikat yang mengutus Yesus sama atau tidak? Tidak katakan Tuhan punya satu hakikat. Saya tanya, hakikat Yesus dan hakikat yang mengutus Yesus sama atau tidak? Sama. Nah, tuh coba. Ini penyakit kau itu di sini. Ini penyakit kau itu di sini. Sekarang begini, hakikat daripada Yesus sebagai utusan itu apa? Ketidakmampuan kamu untuk berbicara hakikat ketuhanan. Yesus itu apa? Dia buktikan Hakikat Yesus itu apa? Tuhan Dari mana ilmunya? Kau katakan hakikat Yesus itu Tuhan. ada di dalam pewartaan itu. Kamu itu hanya mau menipu diri kau sendiri. Tujuanmu mau menipu orang, tapi kau nipu diri kau sendiri kau. Saya mau itu kembangkan premismu supaya saya tahu di mana letak cacatnya. Saya bukan Yesus mau bicara hakikatnya tentang apa? penipu apa. Yesus Tapi hakikatnya kamu apa? mampu ya berpikir Yesus hakikatnya apa? Yesus hakikatnya apa? Yesus hakikatnya adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Ini bidang kristologi. Ini saja mungkin kamu tidak ngerti. Tapi coba-coba masuk dalam ranah ini. Itu sayang sekali. Lihat. Jadi gini ya, ketika lama kita tidak berdiskusi, Hakikat kita Yesus. mampu. Hakikat Yesus itu bicara ranah kristologi, maka sungguh Allah, sungguh manusia. Mungkin Hakikat ini pun itu kamu apa? nggak ngerti. Hakikat itu apa coba? Hakikat adalah Adanya. hakikat Kodrat adalah adanya. hakikat adalah Ya, kodrat adanya itu apa? kodrat adanya. Yesus Kamu ini baca- kodratnya kamu apa? baca- kamu Yesus baca ini di kodratnya internet apa? Dan ini, saya tumpahkan internetmu. Yesus ini kodratnya apa? Sungguh Allah, sungguh manusia. Karena dia Allah yang menjadi manusia. Pusing sendiri kan? Pusing sendiri. Hakikat itu keadaan yang sesungguhnya. Ya orang bilang itu tadi kamu nggak ngerti sampai hanya
masalah hakikat saja. Orang bilang adanya, kamu itu sama itu pengertiannya. Hakikat adalah fakta yang Orang bilang sesungguhnya. adanya Oke. itu bahasa filosofis, hakikat adanya itu sama. Ya. Kok kamu mesti dengan Berarti dengan arti Yesus, dia- berarti Yesus itu adalah fakta yang sesungguhnya tentang dirinya, kan gitu. Oke. Fakta yang sesungguhnya nih, fakta yang sebenar-benarnya secara rasio. Yesus ini roh atau manusia? Roh atau manusia, memangnya manusia itu bukan ada roh? Itu saja kamu jomblang di situ. Pertanyaannya saja sudah kalang kabut. Gini, kalau mau tanya, hakikat Yesus Kristus dalam pandangan Kristen itu apa? Itu pertanyaan-pertanyaan orang yang Saya berpikir. tidak butuh. Kalau Tetapi Kristen berpikir. saya sudah tahu. Kalau Kalau Kristen saya gini, sudah tahu, cuma- penyembah manusia saya sudah tahu. Gini, Saya butuh cuma- Kristen. Nah, kamu tanyanya saja sudah salah, menunjukkan kamu tidak ngerti apa yang kamu bicarakan. Saya Apa butuh akalmu, hakikatnya Yusuf. Yesus itu roh atau manusia? Yusuf, saya butuh akalmu. Saya tidak butuh Kristenmu. Kristenmu itu pagan. Sudah selesai, saya udah tamat. Makanya yang saya berarti tanya sekarang salah itu ini saya adalah salah. hakikat Yesus, keadaan Yesus yang sesungguhnya itu Oke. manusia. Roh atau manusia atau roh? Manusia atau dia makhluk roh? Silakan. Itu berarti kamu lagi bingung. Kamu kan bingung mau mengatakan tentang hal kristologi. Kristologi Hakikat yang sebenarnya loh yang saya tanya. Iya, makanya Keadaan itu. yang sesungguhnya Yesus itu Tahu. apa? Makhluk roh atau Saya makhluk tahu. manusia? Makanya yang mana? saya sedang Yang mana yang jelaskan. benar? Saya sedang jelaskan ini dengan bahwa dalam kristologi kekristenan hakikat Yesus Kristus yaitu sungguh Allah, sungguh manusia. Maksudnya sungguh Allah itu maksudnya gimana? Sungguh Allah. Maksudnya dengar dulu. jangan lari ke Tuhannya umat Islam. Sungguh teos gitu maksudnya. Kok gini? Aduh. Kamu Baru kan nanti Katolik, masalah. saudara Yusuf. Masalahnya nanti Yusuf, masalah. kamu kan Aduh. Katolik. Yusuf, berkembang kamu dulu kan lah. Katolik. Kamu kan Katolik. Di dalam kitab Katolik, Yesus ini dalam bahasa aslinya disebut Allah kah atau Kamu Theos? cerdik. Oke. Kenapa memangnya Theos dikenal di Indonesia kan tidak, itu Yunani. Ya, Theos ini kalau di Ya. Indonesia kan apa? Ya Allah. Hah? Allah. Itulah kau penipu, inilah kau penipu. Agamamu memang diajarin Ini. penipu, nyasatin orang. Cuma. Kamu cuma mau Gini, menyesatkan orang. Saya hanya mau Agamamu supaya memang lihat disetting untuk apakah menyesatkan manusia. kamu bisa berdiri di premis-premis yang teguh supaya bisa konklusinya itu kita dapat percaya. Alah, Ternyata cerita enggak. kayak guru bahasa Indonesia aja. Theos itu apa dalam bahasa Indonesia? Theos dalam bahasa Indonesia apa? Ya Allah, kalau kami Theos itu Allah karena nanti lo Ya, Tuhan. itulah artinya kamu itu agamamu mengajarkan Oke. menipu. Itu lagi kan. Gini kan ketika saya Jujur katakan aja, kaum Theos itu kami apa? Theos itu apa? Jujur, Kami jujur, sedang- jujur. Allah. Jujur, Jadi Theos itu bagaimana? apa? Bagaimana Anda Allah. menarasikan Theos larinya ke Allah? Gimana caranya? Ya karena memang kami sudah menggunakan Apa? itu bagaimana? Menggunakan untuk menipu. Kok menipu? Memangnya saya sedang menipu Anda? Ya, Anda menipu kalau Anda melihat kambing, lalu kemudian Anda mengatakan itu adalah ayam. Itu menipu namanya. Aduh, Anda mengajarkan, hanya masalahnya. Anda menyebut, Anda ini sedang, Anda menunjuk, sedang dalam kategori gini. Anda menunjuk Gini, Suma. seekor kambing, tapi Anda mengajarkan ke orang itu adalah ayam. Itu penipu Oke, namanya. gini Suma. Saya kategorikan Theos itu Anda. apa? Saya Theos itu kategorikan apa? Anda orang-orang yang masih primitif dalam berpikir. Ya, Theos itu apa? Oke, Theos itu Sehingga apa? bahasa Allah. Jadi kamu gimana? Dari mana? Coba. Dari mana kamu mendapatkan Theos itu sama dengan Allah? Oke. Dari mana? Ah. Karena satu, penggunaan kata yang ada di dalam kekristenan Allah dan Tuhan itu dibedakan. Oke. Dari mana kamu dapat kata Allah ini? Saya Dari mana? jelaskan. Dari mana? Dari mana kau dapat kata Allah ini? Kamu tidak tahu bahwa bahasa itu adalah kesepakatan pengguna bahasa? Saya Bahasa tanya itu dinamis. dari mana? Nggak usah kau pakai jurus Paulus, nggak usah. Saya tanya aja.
Dari Oke, kita mana kembali kok lagi. bisa Theos kamu terjemahkan Allah? Itu ilmunya dari mana? Ya ilmu pun terjemahan bagaimana? Oh, coba Diterjemahkan bagus, buka kamu bilang apa? Di mana Theos Itu di terjemahannya Bible Allah di itu. mana? Di Bible itu Theos Allah. Berarti Biblemu menipu. Kok bisa? Bagaimana Ya, menipunya? itu dia. Saya juga bertanya, kenapa Biblemu ngajarin kamu menipu? Iya, kok bisa kamu bilang menipu? Saya bilang Lah kategorikan kamu buktinya Theos primitif. itu bukan Allah. Theos itu bukan Apa Allah. memangnya Theos itu apa? Dewa. Setan, dewa. Bagaimana Theos adalah dewa? Iya. Dewa itu apa? Oke, kita buka KBBI. Dewa Kita itu buka apa? KBBI boleh? Aduh, bukan Kita buka KBBI saya boleh? sudah bilang cuma saya pernah buka. Mulai nangis. Bagus. Mulai. Buka KBBI. Mulai. Saya waktu itu bicara dengan Anda tentang kata Mulai. Allah ini saja kamu sudah tidak bisa. Mulai. KBBI sejak kapan bahasa Mulai. Arab menggunakan itu menggunakan aksara Latin. Saya tanya kamu, Mulai. sejak kapan bahasa Arab menggunakan aksara Latin? Itu kamu nggak bisa jawab sampai sekarang. Allah itu Makanya. kalau dilatinkan menjadi huruf A, L, Kenapa L, kamu A, H. pakai Latin? Nggak usah pakai Kenapa? Latin kami. Kenapa bisa nggak bisa menggunakan Latin? Kenapa? Apa dasar Kamu haramnya? melarang kami. Haramnya? Hah? Apa dalilnya? Kamu melarang kami menggunakan kata Allah, tapi kamu Ya karena tidak ada cocoknya, melarang nggak dirimu cocok. Karena tidak menggunakan aksara cocok Latin. kata Theos ke Allah nggak cocok. Tuh lihat nih. Gini, aksara Oh, Latin enggak, itu gini aksara baca nih, kami. baca. Ah, Nih baca, silakan, nih silakan. baca. Baca. Silakan. Oke, bagus. Tuh. Nama. Kata Allah. Oke. Nama. Mm-mm. Dalam nanti terus supaya jelas. Adalah nama Nama tuh. Tuhan dalam bahasa. Bahasa Arab. Ah, Gimana logikamu? Kapan Apa? bahasa Arab menggunakan aksara Latin? Lihat tuh, ini apa ini? Coba saya tanya kamu. Oh ini apa? Ini apa ini? Ini muncul nih. Ini sudah Sejak muncul di kapan? PBI. Saya tanya iya. Sejak kapan bahasa Arab pakai aksara Latin? Nah, ini apa ini? Kok ini? Saya tanya Anda. Ini apa ini? Sejak kapan? Iya saya tanya. Coba terjemahan. Sejak kapan bahasa Arab? Terjemahan Saya tanya Anda. terjemahan Suma. Yunani Indonesia. Saya tanya Suma. Udah kau nangis. Udah kau nangis. Memang dari dulu ilmumu cuman kayak gini. Kirain cadas siapa, ternyata utus encong yang ini. Aku mau istirahat, tapi dikabarin ada openg cadas. Wah, ternyata Yuju kerangka berpikir, kirain siapa gitu. Tuh. Dibesarin, host. Iya, Bang. Nah, Kirain si Uju. kau tumbang sini. Karena saya pikir kamu mempunyai informasi. Ini apa ini baca ini? Ini. Apa ini? Nah, apa itu? Dewa. Nah, bahasa Yunani-nya, bahasa Yunani. Apa itu? Theos, apa hubungannya? Nih, aduh, kabur. Tuh, Theos. Theos. Nah, sekarang kitabmu Apa? itu ada nggak? Ada nggak kata Allah dalam bahasa aslinya? Ada nggak kata Allah dalam bahasa aslinya? Atau yang ada orang Theos? Bagaimana Yunani ada kata Allah? Kamu Nah, makanya. lah kalau Ya, bertanya. di dalam Bertanya kitabmu tuh yang agama kritis Kristen lah. agama Kristen pertama, Katolik, kitabnya bahasa apa? Katolik itu Latin, sayang. Bahasa Yunani. Itu gini, kamu tanya Katolik. Bahasa Yunani. Kalau Bahasa Yunani itu tulisan. Yunani itu kalau berbicara mengenai sembahan mereka tertulisnya Theos. Kalau Theos apa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bukan Allah tapi dewa, itu baru betul. Ya. Tapi ternyata di Alkitab TB2 ini juga masih menggunakan kata Allah. Ternyata secara terstruktur kemudian agamamu melakukan penyesatan yang tadinya dewa mereka ganti menjadi Allah. Kenapa? Melakukan penyesatan, saya Karena golongkan agamamu Anda memang masuk ingin dalam- menyesatkan manusia. Tujuannya memang mau menyesatkan, menjual dewa ya, ke orang Indonesia dengan membungkus kata Allah. Sampai di situ paham? Paham, tapi masalahnya Nah, ini bagus. cobalah kritis sedikit ya. Ketika dikatakan menyesatkan itu berarti ada sesuatu yang sedang mau dialihkan. Mungkin Memang betul. apa TB2
mau Memang mengalihkan betul. orang Kristen kepada Tujuannya orang memang Islam, mau menyesatkan. itu mungkin menyesatkan namanya. Tetapi Memang kalau menyesatkan. menjelaskan ini untuk menguatkan kok menyesatkan. Bagaimana orang Dewa Kristen bisa dengan menyesatkan Islam? dengar. Dewa Logik saja dengan nggak Allah itu nyampe. beda. Dewa dengan Allah Bukan. itu beda. Maka Logik kalau saja Anda nggak tidak nyampe. mau disebut agama kamu itu agama penipu, ganti kata Allah menjadi kata dewa. Pada mulanya adalah Iya, iya. firman, firman itu bersama-sama dengan dewa dan firman itu adalah dewa. Itu baru betul. Jangan pakai kata Allah. Sampai Ya, di situ paham? Masih itu paham? Situ paham? Mana saya mau Jadi- yang lebih dari, saya mau lebih pikiran-pikiran kritis yang Salah sebuah tidak? menumbang. Salah tidak ketika kitabmu harusnya ditulis pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan dewa dan firman itu adalah dewa. Salah tidak? Bagaimana kamu terima pada mulanya firman? Saya harusnya juga menolak itu. Pada mulanya Itu saja adalah dulu. logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Dan logos Itu itu saja adalah salah. theos. Berarti logos Makanya, firman. Pada mulanya adalah firman. begini, Firman itu firman bersama-sama dengan diterima. dewa. Dan Oh, firman firman itu terima. dan firman itu adalah Cuma dewa. dengar dulu. Salah enggak? Dengar dulu. Diterjemahkan firman kamu terima. Ya, firman itu kan bahasa umum itu. Itu bukan bahasa Al-Quran. Oh, bahasa umum. Iya. Ya, iyalah. Umum ya. Sanskerta kan? Tapi Nah, Allah bahasa pada bahasa mulanya, iya dong. Pada mulanya adalah firman. Firman jadi itu Quran bersama-sama dengan ditulis- dewa. Gini, saya tanya, Dan firman itu apakah- adalah dewa. Ayo. Bukan saya tanya, Ah, apakah salah enggak? Quran Anda ditulis dalam aksara Latin? Salah tidak? Aduh, saya tanya dulu, apakah Dan firman Quran itu ditulis adalah dalam dewa. aksara Salah Latin? tidak? Ah, Salah enggak? ya, ya. Firman itu adalah dewa. Salah tidak? Sekarup mula. orang nggak mampu berdiskusi bagaimana? Begini, Ya, supaya kalian itu sadar Ini. ternyata Kristen itu Ah, penyembah ini. dewa. gini cuma saya tanyakan. Yang Saya kamu baru tadi katakan apa? Yusuf, narasikan saja tadi kalau kamu di kota. sungguh Allah, sungguh manusia itu harus berubah. Sungguh dewa, sungguh manusia. Itu baru betul. Saya baru menelusuri untuk kamu apakah bisa berpikir kritis, ternyata juga tidak. Sungguh dewa, sungguh manusia. Betul? Oke, saya tanya Nah, tadi gitu saya ulangi. dong. Betul. Begitu dong. Nah, sudah. Jadi Saya ulangi. kalau sudah Ini orang kores Kristen pasti itu, terguncang ini. kalau Gurunya sudah orang sampai bingung. Kristen menggunakan dewa, maka pembatasan antara Kristen dan Islam sudah jelas. Itu baru Oke. betul. Jadi jangan lagi Iya. kau sebut pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Jangan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan dewa, dan firman itu Oke. adalah dewa. Oke, Itu baru betul. saya tanya. Ketika firman kamu katakan bahasa itu bahasa umum dan Allah adalah bahasa Quran, betul? Betul. Betul. Benar. Nah, sejak kapan Al-Quran ditulis dalam aksara Latin? Tidak ada yang menuliskan aksara Tidak ada, Latin. diam. Kalau gitu diam sudah. Masa Terus- baru silogisme semudah ini Oke. kamu tak ngerti? Baik. Bicara dengan kami. Oke, Aduh. baik. Negara Mudah Republik itu. Indonesia. Ucu, dengarkan Ucu. Dengarkan. gantian cuy. Negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia mengambil kata Allah dari mana? Jawab. Suruh dengarin, orang mau dengarin dia suruh jawab. Jawab. Saya baru mau dengarin. Di mana bahasa Indonesia menyadur kata Allah? Menyadur kata Allah. Ya. Ya tanya pembuat kamus BKB. BI-nya Udah, tanya dari mana nangis. mensadurnya. Dan ada nggak yang lebih berkelas dari ini? Si curut ini ada nggak? Nggak, host. Kalau ada turunin aja. Ntar dulu. Aduh, Nggak ada ilmunya. Manuel.
manusia kampret. Manusia kampret tak berilmu, tak berguna, hanya mengotori Indonesia. Aduh. Pak Yusuf, Ini para veteran ya. Pak Yusuf, gini loh bro. Iya ya. Gini ya. Gak pernah ada waras sedikit pun dari mereka. Gila semua. Stres kalau juga ya. Kenapa kita tidak Saya ketawanya karena Iya, silakan Immanuel, silakan. Enggak, ntar dulu. Pak Yusuf itu Allah itu. Gini loh ya. Maksud kami itu baik. Allah itu kan yang disembah umat Islam. Oke. Gitu ya. Mari kita saling menghormati lah. Yang Anda sembah kan Iya, Yesus. oke. Ntar dulu bang. Oke. Tujuannya itu supaya Kristen yang ada di Indonesia ini punya harga diri, jati diri dan mandiri, tidak niru-niru keislaman. Itu aja gitu loh. Maukah Anda menjadi Kristen yang punya harga diri di Indonesia? Oke, itu kan maksudnya. apa ya? Premis ya tahu. Itu premis yang dibangun Bang Handi ya. Tapi Wah, ini kenyataannya TB2 kenyataannya tahu. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya TB2 masih menggunakan kata Allah itu. Pertama, Terus itu satu. Kedua, kalau kita membatasi pengguna bahasa, Bang Handi pengguna bahasa, saya juga pengguna bahasa. Apakah dalam penggunaan bahasa kita harus strict dalam pengertian? Itu juga tidak. Anda tidak Kalau memperguna bicara bahasa. tentang dinamik bahasa, Dengerin. Iya, iya. Anda tidak memperguna bahasa, tapi Anda memperkaos bahasa. bukan, maksudnya gini Bang Handi, tentang pengguna bahasa ya. Pengguna bahasa ini kelompok macam Bang Handi, kita sama-sama orang Indonesia, tetapi ya pengguna bahasa dalam contoh Bang Handi menggunakan Allah, tulis ALLAH tapi dibaca Allah, itu pun terserah. Gini aja. ALLAH itu di Bible itu siapa? Untuk siapa itu? Theos. Oke. Theos itu kalau di Indonesia kan artinya apa? Artinya sang ilah atau Allah itu. Salah bro. Ya kalau salah ini masalah pengguna bahasa. Nggak bisa. Ya itu saya gini ya, masalah macam problematika dinamika bahasa ini juga Nggak, itu begini kenapa aja deh, Pak sampai Yusuf. sekarang TB2 Persoalannya menggunakan kata Allah. Iya, gini aja gitu loh. Sekali lagi ya Bang Juma, semua kita di sini ingin tuh Kristen di Indonesia. Jadilah Kristen yang punya harga diri, mandiri, jati diri gitu loh. Nggak usah ke Islam-Islaman, ngono loh. Kalau gini, kalau kita sambil gitu, saya juga mengatakan saya ini Katolik yang sudah jelas bertradisi Latin. Ya, jadi bagusan gini, begitu. kalau Katolik tradisi Yunani. bukan Latin. Yunani. Gini, iya makanya kalau Bang Hardi belum ngerti, Latin ini tradisinya Roma. Ya, itu Jadi baru gini. benar Roma. Ini Roma itu, Roma itu tidak mengenal kata Allah, tapi di sana dengar dulu. Theos. Oke. Nah, juga kemana? Dihapus Kehapus. dari peringatan. Ya suruh ntar naikin lagi aja. Jadi gitu loh Pak Yusuf. Iri bowling ini Bang Andi. Ntar dulu kalau Pak Yusuf. Iya. Nanti. Bentar ya. Begitu loh Pak Yusuf. Jadi kenapa sih nggak mau ke Roma-Romaan Yunani? Kan Yunani original teks Anda begitu. Oke, gini. Saya gini, kalau Bang Andi juga orang yang bisa mempunyai satu ukuran yang straight, maksudnya lurus. Kalau ini mesti gini, seharusnya juga Bang Handi di Indonesia tidak boleh menggunakan aksara Latin. Ternyata Indonesia pakai aksara Latin. Ya kalau kita ngotot-ngototan. Oke, baik. Ini Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Latin. Gitu. Bukan, Ini aksaranya Latin. Ini berbicara mengenai akidah ini. Nggak berbicara umum. Iya, maksudnya kalau akidah kamu kan untuk kamu. Nah, kenapa Anda ini beda Kristen di Indonesia dengan Kristen dari Jembernya. Katolik itu Ya, karena pemahamannya kan lain. dengar dulu Pak Yusuf.
Katolik itu sumbernya dari mana? Kalau saya mau boleh tanya kepada Anda. Katolik Sumbernya itu, sumbernya dari Yesus. Kenapa bisa dari Yesus Katolik itu? Katolik ini artinya universal. Supaya ini karena apa ya? Karena mungkin banyak berpikir kalau Katolik ini hanya yang Katolik di Indonesia itu. Bukan itu. Katolik ini artinya universal. Katolik itu, Universal. Katolik itu Kristen mula-mula yang lahir di mana? Ya, disebut Kristen pertama kali di Antioquia. Di dalam kisah para rasul juga sudah didapati kata Katolikos, Bilang kisah para tetapi bukan merujuk kepada gereja Katolik. Oleh karena itu, Lahir di mana itu? dalam Lahir di mana? apa lahir di mana? Katolik itu lahir di mana? Oke, Katolik, penyebutan kata Katolik ini oleh Santo Ignatius pada 107 dalam Negara mana itu? Jemaat di Smyrna. Ya udahlah. Daerah sana lah, itu Kekaisaran Romawi itu. Ya Romawi, bahasanya Ya, Yunani. Kekaisaran Romawi. Yesus ini kan di Kekaisaran Romawi. Ya udah cukup ya Pak Yusuf. Ya, silakan. Pusing orang dengerin lu Pak Yusuf. Dari dulu kalau mau lama-lama. Ada nggak yang berisi masa Yesus di kekaisaran Romawi Yesus katanya? Jadi Orang kalau ada sakit ini ini, orang itu di sakit. Kekaisaran mana? Dari Di dulu sakit. Kekaisaran ini orang. Romawi itu sayang. Ya, iri bolik silakan. Iri bolik silakan. Ya. Jangan ada ilmumu Yusuf. Udah kau tidur aja sana. Cuci piring. Katanya si Ibu Silakan, tadi mau Ibu. diskusi sama Bang Juma, silakan. Boleh aku ngomong ya? Boleh, Jadi, boleh. Topiknya apa Mati dulu? suaranya, Bang. Topiknya apa dulu? Topiknya apa nih? Mau dibahas sama Bang Juma? Ya topiknya yang ditulis di atas, manusia jangan dijadikan Tuhan. Oke, baik. Silakan Bang, silakan Jangan Bang. mute ya. Ya. Kita udah sering sharing loh. Saya bukan Silakan taruh Bang. di sini. Ya silakan Bang. Ya, akun saya asli, profil saya jelas. Tidak pernah pakai akun palsu, pakai masker itu nih ada. Sekarang aku di mute ya. Memang akun bisa pakai masker Bang? Bukan, pakai. Kalau kamu mute aja Hendy, kita udah sering apa? Lagi lu singgung-singgung masker sih. Emang aku pakai masker? Pernah. Ya mana bisa lu pakai masker, lu nggak open cam? Kita, brother, lu jangan panggil gue lu, nanti gue bisa panggil lu juga, nggak sopan, brother. Lu nggak sopan gimana sih kalau Ini nyinggung? apa mah? Mau kayak orang hebat Itu. kali kau. Kau gak usah. Kalau kau mau dialog aja kau. Kau hebat kali kau. Di mute. Udah. Cuma. Udah. Kalau kau mau diskusi aja kau. Jadi Udah. brother. Iya makanya kau nggak usah terlalu minta diprioritaskan. Siapa sih kau? Udahlah. Kau mau bahas apa? Tuhanmu. Bahaslah sudah. Siapa yang menciptakan tangannya Tuhan kau itu? Jawab. Itu aja kok repot. Yang lain Jawab. ya. Ya, brother. Iya, sudah muncul pertanyaan kan, siapa yang menciptakan tangan bayi imutnya Yesus Tuhan kau itu? Aku mau bertanya, bukannya kalian yang memberikan topik, aku bertanya. Yang menciptakan tangannya si bayi imut Yesus itu siapa? Cuma. Jawab. Nur Halim, dengar nih, Nur Halim. Jawablah. Satu persatu. Kita ngomong Ya, satu persatu biar kelihatan. Jawab. cerdas. Supaya kita tahu. Bicara kayak mama-mama, cerewet kali kau. Supaya kita tahu Kau boleh bahwa kayak gitu, kau kamu. itu menyembah manusia. Kau Udah dengar kau sini, jawab. kalau kau makan. Kenapa kau jadi emosi kau? Hah? Kenapa kau jadi emosi? Santai aja napa? Kurang ketawa. Iya, coba kau jawablah. Siapa yang menciptakan tangannya si bayi imut anak Maria? Jawab. Menciptakan. Ya. Enggak, ini si bowling ini, yang si bowling ini suruh jawab. Taruh dulu ya Gus. Tadi dia kayak berasa berisi kali. Jangan dilihat dulu lah. Kalian keroyokan, kalian kayak banci aja. Kalian banci ya? Pakai keroyokan lagi. Jawablah sudahlah, nggak usah lebar kali mulut kau. Jawab. Jangan di mute saya, jangan di mute. Kalian jangan kayak banci loh, satu-satu. Itu situ di Siapa yang menciptakan Tuhan kan. tangan bayi imut yang kau itu sembah komen itu? saya. Jawab. Nur Alim, security ruko makan. Emosi dia. Kau dengar loh. Emosi dia. Security ruko. Emosi. Aduh.
teman-teman Kristen ini gara-gara sering makan guguk, makan anjing, makan biawak, jadi tidak bisa kontrol diri. Apa sih marah-marah tuh? Ya, santai aja napa. Lagi datang bulan, Bang. Udah sekarang si Agus kenapa Gus? Ya, sama tanya. Iya Bang, silakan. Tahu lagi. Kenapa awalnya itu kenapa nggak jadi manusia? Kalau dia jadi manusia jatuhnya dewa. Kalau dia jadi manusia, dia jadi jatuhnya dewa. Kalau mau menjadi Bang Suma, Kenapa semua rata-rata Kenapa bahasnya kayak gitu? Kenapa? Sakit. Kenapa bahasnya kayak begitu? Kenapa bahasannya kayak gitu? Iya, Allah yang kami kenapa semua. nggak bisa gitu loh? Kalau nggak konsisten jadi manusia saya percaya. Kalau jadi manusia saya percaya. Oke. Bener. Yang jadi manusia itu biasanya makhluk jadi-jadian Lah, siluman. Sama tanya kenapa Allah itu kenapa nggak jadi manusia gitu loh? Karena Allah Maha Kuasa. Allahnya itu Maha Kuasa. Satu-satu Karena Allah Maha Kuasa. Nggak bisa apa-apa sih Allah itu nggak bisa. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Udah dijawab. Iya, Gurunda, aku izin jawab ya Gurunda ya. Kalau dia jadi manusia, setelah dia jadi manusia, mati dia kalau dia tidak nente sama ibunya. Berarti nggak Maha Kuasa lagi. Kenapa? Saya mau tanya, kenapa? Gurunda, aku izin jawab ya. Itu saya Iya, percaya, kenapa? Lah, Yesus lu penis. Jadi gini jawabannya. Kamu jangan orang nanya di situ lari ke sana. Ini jawabannya. Kalau misalnya Emosi Allah dia. menjadi manusia ya, nauzubillah min dzalik, terus apa bedanya sama Zeus? Islam ini datang sebagai pembeda. Kuasa Allah itu kuasa. Yesus gini loh, Zeus ini jadi manusia, terus naik ke surga, dia nggak perlu pakai mati. Apa bedanya sama pagan? Apa lari ya nggak? Supaya menjadi beda dengan pagan-pagan Yunani dan Romawi gitu loh. Bisa nggak diskusi gantian? Ya kan? Gus. Nggak bisa counter kan? Agus kan? Nah gitu Gus. Apanya? Kalau misalnya jadi manusia, apa bedanya sama Zeus? Apa bedanya sama Osiris? Apa bedanya? Kenapa Allah itu kenapa nggak jadi manusia gitu loh? Kalau jadi manusia, apa bedanya sama Zeus? Apa bedanya sama Osiris? Kan kuasa. Apa kuasanya kalau sama? Apa kuasanya kalau sama aja? Kalau kuasa, kalau saya jadi kata, terus saya kuasa, bisa? Apa bedanya sama pagan? Orang nanya gimana? Iya, apa bedanya sama pagan itu? Kalau jadi manusia, perhatikan. Perhatikan ya, Gus ya, ini supaya lu kebuka. Bukan Yesus yang pagan, karena Yesus sama seperti Zeus. Dia butuh vagina untuk menjadi manusia. Terus kenapa? Wah. Kenapa? Terus kenapa nggak jadi manusia gitu loh? Karena apa bedanya sama pagan? Gitu ya. Jawab dulu. Itu jawabannya. Kalau sama saja menjadi manusia, apa bedanya sama pagan? Kenapa? Nanti jadi nggak jatuh beda sama pagan gitu. Kenapa nggak jadi Gini-gini amat manusia? diskusinya ya? Karena dia nggak bisa counter Bang Andi. Karena dia nggak bisa counter. Karena kalau misalnya jadi manusia, apa bedanya sama pagan? Gitu. Ya, berarti coba kalau semua dewa-dewa pagan, contoh Zeus, contoh Titan, ya bukan yang menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu pagan. Iya kan karena Tuhan yang menjadi manusia, dia membutuhkan vagina untuk menjadi manusia. Enggak dong. Zeus sama kayak Yesus butuh vagina untuk menjadi manusia. Iya, berarti Zeus. Oh iya, bagus. Beda dong. Iya. Ya iya, makanya jangan jawab begitu dong. Loh ya jawabannya begitu coba. Karena hanya Allah satu-satunya Tuhan yang tidak menjadi manusia. Semua agama di Indonesia hanya Islam yang Tuhannya tidak menjadi manusia. Nah, terima kenyataannya. Saya kasih 0. Enggak apa-apa 0 dari lu. Lu mau ngasih sejuta juga, gua kira lu gak mampu. Jadi orang itu belajar yang banyak. Makanya pelajari agama-agama terdahulu, pagan Yunani, pagan Irak, pagan Mesir. Semua tuhan-tuhan itu menjadi manusia melalui vagina. Kenapa Yesus menjiplak ajaran-ajaran tersebut? Naikkan lagi si itu. Naikkan lagi, turunkan aja yang ini. Naikkan lagi si Kolang siapa? Bukan yang gua nggak bisa tadi. jawab, Agus.
kalian tidak bisa mengcounter Iya, gitu. nekat. Oh, udah nggak ada lagi dia bang. Sambil menunggu naik, Nggak ada lagi dia ya? Kirain masih ada. Iya. Mana Kalau- tadi? Satu lagi ya penghujat batu-batu tadi. kalau Tuhan turun menjadi manusia, artinya Tuhan berhenti menjadi Tuhan karena manusia itu bukan Tuhan, itu aja. Kenapa sih? Ya ini si Jack ini Jack. Kalau boleh mantap, diskusinya yang gantian bicara ya Jack. Ya oke ya, yang sopan. Apa yang mau disampaikan? Iya Bang Jack, yang sopan diskusinya. Kalau nggak gue bongkar-bongkar data nih. Tuhannya Kristen diperkosa orang. Kristen Taiping. Hati. Kristen Siap, aja ya. naik Kristen. Saya mau bertanya Pak Suma, boleh? Boleh. Mana Suma? Yang sopan Ada apa juga kalau Mas. bicara? Di sini, Jack. Aku di Suma sini. mana? Suma. Coba, saya senang kamu menjelaskan ayat-ayat Alkitab, firman Yahweh. Tapi saya juga menantang kamu. Firman pada saat Yahweh. Kamu selesai menjelaskan, kamu Firman katakan Yahweh. Suma, kamu Firman katakan Yahweh. Suma. Berhala mesin dong ya Kalau turun ya. saya berkata bohong, maka saya menjadi bisu. Coba kau katakan begitu kalau kau berani. Jikalau saya berkata bohong, maka saya Kamu menjadi kenapa? Kamu kenapa? Tidak. Kamu sakit Saya hati. Ikutin kamu ayat-ayat Alkitab. Kamu ini Ayat bukan, Alkitab. kau ini Ayat bukan Tuhan. bukan hakim Ayat umpamawan pengadilan. Jikalau Riau agama apa? tadi? Bibel. kau katakan begini, Data Suma. Bibel, dali Jikalau Bibel. saya berkata, maka Kamu saya apa? Jikalau saya berkata bohong, saya bisu. Coba kau katakan begini. terakhir ya. bawa konsep apa, diskusi apa, mau bahas apa gitu, bingung. Bukan. Saya mau kasih tahu Suma, jikalau saya berbohong. Boleh nggak kau juga berkata begini? Saya menuangkan manusia karena saya bodoh. Boleh nggak? Coba. Tidak, Suma. Saya juga kasih tahu sama kau. Jikalau saya Boleh nggak? Saya menuangkan manusia karena saya bodoh. Bisa kan diskusi? Aduh. Kenapa nggak ada bisa diskusi ya? Coba bawa data apa yang Coba, perlu Suma, saya ditanyakan tanyakan, gitu kalau loh. saya berbohong, Bawa narasinya coba data katakan dulu, gitu. apa yang perlu ditanyakan gitu. Teriak-teriak atau kepanasan, apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dijelaskan. Ngomongnya kayak gitu. Pertanyaan saya bertanya kepada Suma, jikalau kau membahas Alkitab, kalau saya berbohong, saya Pengantuk Bang Juma. jikalau saya berbohong, saya bisa. Kau juga ngomong begini. Saya menuangkan manusia karena saya bodoh. Coba berjanji. Suma, kalau Bersumpah. jikalau saya Coba kau bersumpah juga. Saya menuangkan manusia karena memang saya bodoh. Coba. Bisa nggak? coba kau kalau Kenapa kamu berubah, Banjek? Oh, Banjek. Banjek. kalau saya berbohong, saya bisu. Oh, Banjek. Kau kenapa, Ayo Jack? kita Suma, kau Saya kan cuma baca Bibel. Saya baca data di dalam Bibel. coba Kalau katakan. kamu anggap itu bohong, itu Kalau berbohong, saya- berarti Bibelmu yang bohong. Gitu. coba katakan jikalau saya Ya, saya nggak bisa mengatakan itu karena siapa tahu betulan bohong itu Bibelmu. kau katakan Parah. jadi bisu. Coba kau Ya kan, mana tahu memang penuh kebohongan di dalamnya kan parah itu. Kau suruh aku sumpah kayak gitu, ada-ada aja. Oke. Iya, kau katakan. Katakan apa? Jikalau Katakan saya sejujurnya. berbohong, saya bisu. Kenapa? Kalau saya Siapa yang mute? Nggak usah di mute. Bang Ya, Andi, kenapa? Bang Andi, Bang. jangan kau mute, kau munafik berdiskusi. Kau katakan begini. Jikalau saya berbohong, saya bisu. Jikalau saya berbohong, saya bisu. Terus? Di dalam nama Yesus, Tuhan dengar. Nenekmu kiper. Dalam nama Yesus. Kau pergi coli dulu pendetamu di gereja. Videokan baru viralkan. Wah, dasar penipu. Dalam nama Yesus. Saya mengatakan, jikalau saya berbohong, saya bisu. Kau akan mengatakan, Jadi maksudnya Yesus mau kepada iblis. Turunkan aja lah. Iya.
Dan turunkan Dasar Cece. kampret. Dengan Penipu. nama Yesus mau diserahkan kepada iblis itu Bang Zuma. Jangan-jangan. Kalau saya berbohong katanya, sementara dia menipu ujung-ujungnya dalam nama Yesus. Parah. Aduh, parah ini, parah. Sakit hati ya. Sakit hati. Terbukti nyembah Yudas. Ya, gimana? Izin nyapa dulu. Riau, selamat sore, agama apa? Sore, saya Kristen. Oke, sebentar. Jepri, selamat sore, agama apa? Agama Islam. Masuk bulan. Oke, lanjut Riau. Silakan. Rio aja, apa yang mau ditanyakan? Ya boleh silakan. Salah pencet tadi. Saya mau nanya tentang Nabi Isa. Boleh. Nabi Isa siapa ayahnya ya? Dalam Al-Quran. Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah. Ini pertanyaan tuyul namanya. Kok bisa tanpa ayah? Emang ada manusia bisa lahir tanpa ayah? Adam Dalilnya ada. Adam dicipta Adam tanpa ayah. diciptakan. Adam Nah, terus diciptakan. Yesus tidak diciptakan. Isa tidak diciptakan. Enggak, dilahirkan. Oh, jadi kalau dilahirkan dan diciptakan itu beda. Beda dong. Kayak Juma dilahirkan, Ya. bukan diciptakan. Aduh, Jadi kenapa kalau sih sesuatu kalian, yang woi? dilahirkan itu Main dilahirkan report. itu kalau dalam biologi. Kena lagi. Sabar Riau. Dalam biologi. Sabar Riau. Hah? Emang ya apa? Enggak. Memang Proses Yesus proses tidak itu. dilahirkan. Dengarkan. Emang didengar dia aku Oh, ngomong satu, lagi. Sabar Riau, sabar Mute Riau. dulu, Bunda mute dulu dia. Emang Yesus tidak Sabar. dilahirkan? Yesus jatuh dari langit, tidak dilahirkan dia Yesus. Nah, Apa saya bilang bedanya kau dengan dilahirkan, Yesus? bukan diciptakan. Terus Dilahirkan. tidak dilahirkan dia? Saya nanya tentang Isa. Ya udah. Ya sama. Iya, Yesus Kita itu jawab aja dilahirkan. dulu. Kita jawab. Ah, ya jawablah. Ya. Nabi Isa alaihissalam. Siapa Ya. bapaknya Isa? Ya, kita jawab ya. Ya. Bahasa umum Nabi Isa alaihissalam itu tidak mempunyai bapak kandung. Loh, Itu jawabannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki Siti Maryam hamil itu tanpa seorang ayah. Karena kekuasaan ayatnya? di dalam Ada Al-Qur'an. dalilnya? Ada. Ya, ya boleh. Saya pengen lihat. Sama sebagaimana juga ya Bunda Maria juga melahirkan begitu tanpa Oh, ayah. jangan lari ke Bunda Maria. Ya sama gitu. Isa itu bapaknya siapa? Nggak ada bapaknya kan boleh dijawab. Loh, kok bisa namanya orang dilahirkan itu Kalau begitu ada saya tanya juga, sperma, kok bisa ada Tuhan di kandung Maria kenapa? ada sperma dan Nah, saya tanya juga kepada Anda, kok ada Tuhan di kandung manusia? Nggak ada bapaknya? Jawab juga. Kenapa Saya bisa? supaya kayak Ah, mana mau kesurupan semua ya. jawab saya dibiut terus. Ya, kenapa bisa Bunda Maria mengandung tidak punya Jangan suami? lari ke Bunda Maria dong. Kenapa? Saya Sama nggak- aja. Sama bisa aja. jawab. Sama aja ya udah jawab. bisa dijawab tidak punya Kalau bapak Bunda kandung. Maria Ya. ada jelas. Ada Kenapa ya? jelas. Oh, Dia kita nggak bisa diskusi baik-baik ya? Oh, dikandung oleh Roh Iya. Kudus. Buset. Memang iya itu tertulis. Yang dikandung Maria itu Roh Kudus. Nabi Isa iya. Roh Kudus turun ke dalam Maria. Oh, jadi Bunda Maria mengandung roh. Iya betul. Jadi Yesus roh. Iya betul Yesus. Oh, Yesus roh. Nabi Isa. Buset, Yesus roh. Nabi Isa kok jadi lari? Kok Yesus ke roh? Sama itu. Yesus roh. Kenapa kok sama? Yesus. Oh berarti Tadi dia bilang begini ya. Isa Manusia. Yesus. Manusia itu tidak diciptakan, dilahirkan. Jadi manusia yang dengerin dulu. Jadi yang diciptakan hanya Adam. Jadi semua manusia di muka bumi ini tidak diciptakan, hanya Adam yang diciptakan. Hebat juga nih, ilmunya belajar di mana nih? Loh, memang itu di mana-mana hanya aja orang kedokteran. Tidak diciptakan lagi setelah Adam tidak ada lagi penciptaan. Orang kedokteran tanya. Tanya orang Dokter kedokteran. Ali. Diciptakan. Ya. Kalau diciptakan itu Tuhan berfirman menciptakan. Kalau manusia Tuhan membentuk. Terus bagaimana itu? Marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar rupa kita. Iya, Tuhan makanya menciptakan. Menciptakan manusia kan? Kejadian 1 Iya. nomor 26 itu apa itu? Iya, iya betul. Jadi siapa Adam itu? yang diciptakan. Hanya Adam yang diciptakan. Oh gitu. Jadi Hawa enggak? Mana
manusia yang sekarang tidak diciptakan lagi, dilahirkan. Istrinya ada, Hawa nggak diciptakan juga? Hawa. Iya, diciptakan. Berarti ada dua dong. Ada dua dong yang diciptakan. Apa? Dua, iya betul. Jadi Maria tidak Setelah itu diciptakan. tidak ada lagi penciptaan. Buset, tidak ada Pertemuan penciptaan. sperma. Oh iya. Kamu nggak ngerti biologinya. Bagaimana Yang namanya biologinya? dilahirkan itu, orang mengandung itu, perempuan mengandung, adanya pertemuan sperma dan ovum, sel telur. Siapa yang menghendaki itu? Biologinya. Siapa yang menghendaki? Ya pasti Tuhan lah. Ya Tuhan, nggak dijawab juga. Iya, tapi kan ada Dapat diskusi sama orang ini. Pak Juma sanggup nggak menghadapi orang kayak gini? Tuhan. Ada sel sperma. Nggak bisa menjawab ya yang pertanyaan saya itu. Padahal simpel banget itu pertanyaan saya. Bapaknya Nabi Isa itu siapa? Nabi Isa itu manusia yang diciptakan tanpa ayah. Diciptakan. Nggak ada penciptaan, dia dilahirkan. Kata siapa? Dia dilahirkan. Kata siapa dilahirkan itu bukan ciptaan? Coba definisi. Dia nggak dilahirkan. Definisi ciptaan apa? Ciptaan itu diciptakan Tuhan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebelumnya Yesus ada nggak? Tidak ada. Berarti dia ciptaan tuyul. Begitu aja pun. Yesus ciptaan manusia yang kamu sekarang. Ciptaan sekarang. Kamu dengar. saya tanya apa ciptaan? Definisi ciptaan? Katamu ciptaan itu dari tidak ada Dari menjadi yang ada. tidak ada menjadi ada. Menjadi ada. Tadinya Yesus ada nggak? Ada. Mana dalilnya? Ada. Dia Roh Kudus. Kok jadi lari ke Yesus sih? Aku tanya tadi. Gimana sih? Kamu nggak bisa jawab cuma. Saya kan Kamu nggak jawab. nggak bisa jawab. Udah aku jawab kan? Kamu nggak dengar? Kamu nggak bisa jawab. Iya, siapa Nabi Isa itu bapaknya? Nabi Isa itu ciptaan Allah yang lahir tanpa ayah. Sudah. Kenapa bisa seperti itu? Kan ada itu fakta. Ada sel sperma Itu dan fakta. sel ovum. Dia dari mana? Itu fakta. Allah dari mana? Diskusi juga semuanya. Enggak gitu. Apa ini? Itu kok bisa ada gitu? Itu fakta. Iya, Itu fakta. faktanya. Saya tahu itu Nabi fakta. Isa tadinya tidak ada menjadi ada. Berarti dari dia mana? ciptaan. Dari mana? Proses penciptaannya itu melalui rahim Maria tanpa Melalui suami. Ya, Allah apa? Subhanahu Apa wa yang ta'ala dibentuk itu? kemudian menciptakan makhluknya bernama Nabi Isa lahir tanpa ayah. Oke. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan apapun yang dia kehendaki sesuai dengan kehendaknya. Contoh, Hawa dicipta tanpa ibu. Bapaknya Allah Adam berarti ya? dicipta tanpa ayah ibu. Nabi Isa dicipta tanpa ayah. Iya, dari Paulus dicipta Iya, dari tanpa mana ayah dan diciptakan? ibu. Kalau Adam Paulus juga diciptakan tak ada ibunya, tak ada bapaknya. Tanya aja mana bapaknya Paulus? Tak ada, ibunya tak ada juga. Mampus. Nggak ada yang bisa diskusi baik-baik. Kenapa ya? Ini jelas di sini Yesus diciptakan kok. Iya. Kolose 1 nomor 15. Benar nggak? Iya. Ayo 3:14 juga. Jadi Yesus itu ya, keutamaan Kristus. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Tetap diciptakan ya. Tapi dia kan nabi jadi dia utama. Terima kasih ya. Lanjut. Jadi mereka menyembah ciptaan. Ciptaan. Tadi yang itu toh, yang tadi nenek yang tidak mau dibilangin kau itu bro. Tadi mana dia itu? Tadi yang itu. Udah gak ada lagi, Bang. Tidak mau dibilang. Kenapa ya semua orang kayak gini sore-sore pada sakit? Kenapa orang sakit semua ya? Inginnya ribut melulu. Duh, parah. Mungkin gara-gara tadi saya masuk di bom-bom. Hancurkan komalnya. Oh ya, ngacak-ngacak lagi. Acak-acak. Saya acak-acak sampai di sana di mute. Berapa kali saya tadi di kick di sana itu? mantap, mantap.
3 kali dia Bang bawa Dik. dia bawa Al-Quran surah Al-Jin kan, dia membahas tentang Nabi dijaga oleh malaikat, tapi kenapa kena sihir? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Penjagaan malaikat itu terkait dengan risalahnya sebagai penyampai wahyu. Nah, sementara terkait dengan hubungannya dengan manusia, dia manusia biasa. Untuk membuktikan dia manusia. Sama seperti Nabi Musa juga kena sihir. Parah, dia bandingkan antara Nabi Muhammad yang kena sihir dan kemudian saya kasih pembanding Tuhannya yang mati. Nabi kena racun wajar, ya Tuhan mati gimana tuh? Padahal temanya itu tadi mengenai siapa yang terkutuk. Saya sudah arahkan ke tema terkutuk. Yesus terkutuk, yang disalib terkutuk, tapi dia larinya entah kemana-mana. Ada si Christian Congorpedia, ada si Oktopia, si Kiamat, kemudian si Gigi Palsu Darah, kemudian bom lengkap semua tadi sana. Hancur, ku bikin malu tadi dia. Ku perlihatkan Tuhannya diludahi. Tuhan diludahi, Tuhan ditampar. Parah. Ngamuk dia, histeris dia tadi. Pastinya sih dia pastinya Kristen tuh mikir gitu loh. Bluetooth disconnected. Iya benar Bluetooth Bang. connected. Tapi paling tidak Bang Handi, pemerintah melihat, aparat melihat bagaimana mereka menghujat Islam kan itu. Sengaja saya naik untuk memperlihatkan, lihatlah, inilah corong, inilah menaranya Kristen di dunia debat. Lihatlah komalnya si bom, lihatlah komalnya siapa? Christian Prince, lihatlah komalnya kemudian Kiamat, Sopiatul. Itulah gambaran Kristen. Jadi jangan sedikit-sedikit Islam yang salah, sedikit-sedikit Islam yang mau yang dipersalahkan, Islam menghujat. Lihatlah itu komal-komalnya mereka. Mereka tanpa batas menghujat Allah, mereka tanpa batas menghina Rasulullah, mereka tanpa batas kemudian menghujat Islam. Lihat aja tuh, videonya ada kan, kita rekam kan, lihat. Tapi kalau kita, mana ada yang sampai seganas itu? Kayak mereka benar-benar tanpa batas mereka kemudian menghina Allah, menghina Rasulullah. Mereka tanpa segan-segannya, tanpa sedikit pun rasa tendensi ke kita. Kalau saya mengatakan mereka nyembah Yudas, saya ada datanya kan. Bukti akurat saya pertontonkan di depan mereka. Tapi mereka membahas tentang Allah itu begini. Tapi mereka hanya menggunakan terjemahan dan mereka tidak bisa memahami Al-Quran. Data-data yang mereka ambil juga hanya terjemahan di link-link di internet. Tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah membinasakan diri mereka dengan mengatakan itu. Lihat aja tuh. Bagaimana sepanjang hari, siang malam mereka menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Nah ini, sengaja saya ke sana supaya pemerintah lihat. Jangan selalu kita disalahkan terkait dengan pendeta yang kemarin. Banyak kok di Islam juga. Lihatlah keadaan yang sesungguhnya, itu loh buktinya. Makanya kami turun di dunia debat ini karena munculnya mereka-mereka tuh. Seperti si Congorpedia itu. Tak ada batasan kemudian. Bedanya kita umat Islam seperti Bang Suma buka kamera meskipun masih pakai masker. Tapi minimal saya bertanggung jawab. Lah kayak Congorpedia itu berani nggak? Kayak si Sopiatul berani nggak? Terus siapa lagi? Si Kiamat berani nggak? Nggak ada berani-beraninya mereka. Ada. Kalau saya malah, kalau mau ketemu langsung silakan. Mau bertemu langsung dengan Kiamat silakan. Dengan Congorpedia silakan. Siapa lagi? Dengan Sopiatul silakan. Mari kita jumpa langsung. Kita diskusi. Bawa data-data kalian. Mana berani? Kalian hanya bisa sembunyi, menghujat, menista kalian. Itulah yang kalian sebut ajaran kasih itu. Mana berani malu mereka kan, satu komal dipermalukan, malu kan? Bahkan kalau kita lihat lucunya gini Bang Sumaya. Pada saat Kiamat itu menarasikan yang ada penambahan di bawah itu, Kiamat itu berusaha memisahkan antara orang yang digantung dengan keterangan orang yang digantung pada masa itu disalibkan, itu dipisah sama Kiamat. Bukan dikatakan satu konteks. Ini yang blunder sebenarnya. Berusaha untuk ngoles di sana, takut
terjerumus pada saat Bang Zuma menarasikan orang fasik menggantikan orang jujur, dan orang fasik itu siapa? Di sana kelihatan sekali Bang Zuma. Iya betul. Sebenarnya mereka ini mencari draw. Ya itu dia Bang Andi. Enggak, yang saya perlihatkan itu teman-teman saya kan banyak tuh yang dari ini pasukan coklat, japri saya. Jadi ku bilang gini, kamu mau lihat asli mereka? Tengok besok. Mudah-mudahan saya ada kesempatan naik. Betul, saya naik. Sebelum saya naik, apa yang mereka lakukan? Setelah saya tinggalkan, coba. Hujatannya luar biasa. Sampai teman-teman geleng-geleng, wih benar-benarlah mereka ini ya. Kan udah aku bilang kan, kalau kita umat Islam, paling kita ngotot-ngototan pada saat mereka ada di Komal. Pada saat mereka ada di Komal, menghujat, menista kayak tadi. Baru kita ngotot-ngototan. Namanya mempertahankan akidah. Itu pantas, itu wajar. Tapi kalau pribadi yang dihujat, dikatain sapam, dibilang cleaning service, silakan aja. Itu no problem, tidak ada masalah. Belum tentu juga Anda bisa menyaingi dompet saya, ya kan? Belum tentu rekening saya Anda bisa kalahkan, kan gitu. Biarlah saya jadi cleaning service. Bahkan kalau ada status pekerjaan lebih rendah dari itu, yes, it's okay. Tidak ada masalah dengan saya. Tidak ada masalah. Tapi ya, kita buka-bukaan rekening kalau bisa. Kalau memang Anda mau seperti itu, ya ayo mari kita cerita tentang aset, tentang materi. Kalau memang Anda ingin bicara pribadi silahkan, tapi ranahnya pribadi. Tapi kalau bicara mengenai akidah, ayo dong kita bicara akidah dong, jangan bawa pribadi. Karena kalau Anda nyerang pribadi saya tidak bergeming, nggak mundur selangkah pun. Aku bilang nyawa saya untuk agama saya, percuma Anda nyerang pribadi, gitu loh. Tapi kalau kita berbicara mengenai keyakinan, bicara mengenai agama, ya kita samperin di mana Anda mau berdialog, berdiskusi. Kalau mau gitu, kalau mau tes pribadi sekalian, ya mari ketemu. Kalau mau tes pribadi kan gitu ya. Nah, kalau mau adu fisik masuk ke dojo. Iya. Saya siapkan dogi. Ya resmi di aliran saya. Dogi itu bukan anjing ya Bang? Bukan. Dogi itu baju bela diri. Saya siapkan baju bela diri. Saya siapkan Anda baju bela diri. Saya siapkan Anda sabuk. Ya, ayo kita tarung. Umur saya sudah 44. Sedikit lagi 45. Saya masih mau nantang yang oten usia 20 tahun ke atas. 3 lawan 1. Saya sendiri, kalian bertiga. Tantangan ini. Ayo. Tapi kalau ada yang lewat ya. Tapi resmi. Iya resmi. Tapi kalau ada yang sampai tercabut matanya, lambungnya dengan telunjuk saya bocor, nggak boleh ada yang ini nuntut. Harus tanda tangan. Kita jangan nuntut. Gitu loh. Mau tahu saya tentang bela diri saya, tanya aja Pak Leo tuh. Dia tahu saya gimana. Ketua Black Panther. Hati-hati lo. Kalau kepalamu masih lembek daripada batangku, hati-hati. Bataku aja kuremas, apalagi kalau cuma batok kepalamu. Jadi nggak usah lah bahas-bahas di luar dari agama. Tak perlu. Ya, agama aja nih yang kita bahas. Jangan bawa pribadi, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Toh kita ini saudara sebangsa kok. Tujuan kita mengisi kemerdekaan, bukan untuk hina pribadi. Kita adu tentang literasi agama. Agamamu agama siar, agamaku juga agama siar. Ajarkan kebenaran dari agamamu, saya ajarkan kebenaran dari aspek agama saya. Udah selesai kan? Tapi kalau Anda menginginkan lebih daripada itu, ayo silakan buat ring. Nih ada yang mau guru dari bawah nih, William. Naik Boleh. William. Ayo Boleh, kita tes katanya, dia mau tes. Ayo naik. William. Boleh, silakan. Naikin dah. Apa sih? Naikin. Nah, gimana? Ayo. William. Saya moderatorin dulu. Saya di Makassar, bro. Saya di Makassar. Gini aja, saya di Medan, di Tanjung Bandan ini. Atau kita gini, saya hari 1 minggu lagi ke Jakarta aja kita. Ya ketemu saya aja, saya wakili Banyuma. Kalau di Jakarta. Oke, boleh. Enggak gini aja Bang, ini tolong direkam. Saya juga, ini kan dia bilang, kita satu-satu aja, gimana? Satu-satu, karena direct Tinjung kita, saya ikuti. Gimana? Iya, boleh saya. Boleh. Nomor WA kamu di mana? Nomor WA Juma aja. Ujung-ujungnya nomor WA. Ada di nomor Excel saya. Ya udah nanti boleh. saya follow ini, kasih nomor WA. Tunjuk dulu fotomu, tunjuk dulu profilmu. Mau ngapain guru Nat?
Tunjuk dulu Yang perempuan diam dulu. Nggak tahu dia. Yang ibu-ibu diam. Dia sudah nggak bisa nggak berdaya lagi dengan agamanya. Enggak, gini cuma kan Nggak bisa lagi menghadapi lewat agama. dia mau kado fisik. Oke, saya mau kado fisik. Ya kan agamamu, kan teman-temanmu itu yang suka nyerang fisik tuh. Enggak. Kan dari kamu tuh. Tahu tadi. Kamu kan Iya, itu disebabkan karena ketidakberdayaan teman-temanmu apalagi untuk mengalahkan saya. Elah. Kau mau adu Akhirnya dia nyerang-nyerang pribadi. Nyerang-nyerang pekerjaan, nyerang-nyerang status orang apa-apaan yang kayak gitu. Jadi kalau mau ribut fisik silakan. Saya tidak mau tahu pekerjaan kau apa. Yang saya bilang Ya makanya berarti berarti kalau kamu tidak mampu kemudian untuk melakukan sesuatu terhadap agamamu, jangan kau libatkan yang lain. Karena saya tidak pernah takut dengan kalian. ya udah ayo Berarti. gimana kan kamu bilang tadi 3 lawan 1 satu kita biar Tiga sekalian kalau mau. Kecil kalau cuma 1, 3. Terus si Atau William kalau kamu pajaknya di mana? 5 sekalian. kau jangan ngerocos begitu. Kamu bilang tadi. Nah, kalau gitu open cam aja dulu, open cam. Kamu lihat mukamu. Kamera. Tunjukkan Tadi mukamu kau kan, dulu. Saya Tunjukkan suka. muka. Tunjukkan Sabar, Bunda. mukamu dulu. Sabar. Kampret. Sabar, biar banyak wadah. Emang William posisinya di mana? Paling juga penari latar. Saya udah bilang saya posisinya di Medan. Ada aja Bang Jumi. Ya, tanggal berapa kau Paling nyampe juga Jakarta? penari latar. Taruh banyak, Pak. Tanggal berapa kau nyampe Jakarta? Ini kalau ada kepastian, gini. Saya di Jakarta. Saya di Jakarta. Ya. Saya di Jakarta. Apa ini Saya aja dulu. Saya di Jakarta. saya mengejar kata-kata si Juma ini. William. Saya di Jakarta. Saya aja dulu kau hadapi. Saya di Jakarta. Tanggal berapa kau datang? Saya jemput di Dia airport. umur di atas 20 dia cari. Iya, saya jemput di airport. Tanggal berapa kau datang? Jangan hanya ngebacot aja, Bang. Katanya gue nantang balik lu Kok ini. nggak kebacot? Kok kebacot sih? Dada aja. Ya udah, Saya di Jakarta. Ayo. Saya di Jakarta. Saya jemput kau di airport. Tanggal berapa kau datang? Ya, si Juma ajak Juma. Jawab. Saya aja dulu kalau di Jakarta. Ayo, tanggal berapa kau datang, bro? Saya mau sama Abang Juma ini. Kau datang lah. Saya di atas tanggal 20 ada di Jakarta. Kau datang ya. Ya. Udah gini, nanti salah satu WA-nya kasih di sini. Biar kita ketemuan lah. Kita sambil ngopi-ngopi. Lihat ini. Nanti kita tulis Lihat di YouTube-ku. Sampai mati. Lihat di YouTube-ku. Nggak usah banyak cerita. Sampai mati katanya Gurita. Sampai mati katanya. Sampai mati. Oke, siapa? Nggak apa-apa. Waduh. Banyak cerita. Begitu ketemu, minta duit dulu 100, pinjam dulu bang, mau pulang. Beneran ini. Ini beneran ini. Minta duit 100. Nanti gope dimintanya Bang. Saya udah follow ini. Nanti WA-nya saya Parah. Atau gini aja, tunggu aja aku ke Medan. Aku juga mau ke Medan, habis di Jakarta aku lanjut ke Medan kok. Tunggu aja aku ke Medan, gimana? Aku yang ke Medan, gimana? itu kau kadang-kadang itu saya langsung ke gitu kan kamu mau pertandingan Nggak ada ngede. Aku ada jadwal ke Medan, habis di Jakarta kegiatanku aku langsung ke Medan. Oh di mana di Medan? Biar aku yang datang. jelas kau makanya kalau Ujung pandang katanya Bang. jangan ngomong kau jangan bacot doang. Oh iya, udah nanti kalau sampai di Medan, kalau aku di Medan nanti aku video call ya. Aku pasti di TikTok ya. Aku tunggu kau. Kayak kemarin aku masuk di Markas Toraja ya. Bang Su mau kau lawan lagi. Sekarang saya yang nanti di Jakarta. Malah aku mau jemput dia. Maksudnya ini teman-teman Oten ini kenapa diskusi itu bawa-bawa pribadi? Kenapa? Apa tujuannya coba bawa-bawa pribadi kayak gitu? Lu datang ke Jakarta gue jemput Saya dia. juga kalau Benar Pak Juma. Iya, saya juga kalau mau buka pribadi kalian gampangnya itu. Tapi untuk apa coba? Ini orang bicara agama kok. Bicara agama kok larinya bahas-bahas Janda mulu Bang. Ada mau naik nih. pekerjaan Beas. pribadi. Beas mau Apain naik. coba? Pribadinya orang dibahas-bahas. Mau nantang juga Beas, naik Beas. Dia mau nantang nih Beas nih. Taruh lu benar. Jadi nanti kalau kamu datang ke Jakarta, hubungi HP saya. Saya maghrib dulu ya. Iya, iya. Iya Bang. 10 menit. Iya, iya. Jadi nanti kalau kamu tadi datang, aduh ya. pengikutnya baru 27, pengikutnya baru. Udah lama Bang Candi ngomong lu. Nah, lanjut Bang, lanjut. Ya
nggak usah di pengikutnya mau berapa kayak dia. Ini loh ya teman-teman yang tadi William nih, lu mau datang ke Jakarta, lu cari WA gua di YouTube gue. Kalau nyebut nomor sini kena peringatan. Nomor gua ada di YouTube Andi Selebes Channel. Lu tinggal WA gue, Bang Andi, aku nomor datang tanggal sekian jam sekian. Saya jemput VIP kau di bandara. Keluar pesawat, Bang Andi udah di situ nungguin. Oke, saya ulang ya. Saya jemput VIP. Gitu ya. Parkir VIP. Jemput VIP, bener. Tanpa kau jalan kaki, ya, langsung ke mobil yang menjemput kau. Kau keluar bukan lewat sebagaimana keluar para penumpang yang lain. Tuh, jadi keluar pintu khusus begitu. Sebagaimana saya jemput Bang Juma. Jemput VIP coy. Ya. Habis itu kita ke Polres Bandara. Hah? Polres? Tanda tangan di sana. Tanda tangan di sana. Nah, betul. Bahwa siapa yang lewat tidak diproses hukum. Habis itu kita kelarkan lah. Mau di Ancol kek, mau di Monas kek, mau di Ring atau terserah begitu kan. Asik tuh kalau begitu. Saya di Jakarta coy. William, kalau kau masih denger itu. Oke? Lu minta honor juga nggak apa-apa. Saya ongkosin pesawatmu. Serius. Lu WA gua bayarin tiket pesawat. Tuh, apalagi coba. Makanya jangan suka nonton-nonton fisik. Diskusi yang biasa aja. Santai aja gitu loh. Ini bukan perang fisik, tapi perang pemikiran. Santai kita. Tantang-tantang begitu. Kenapa? Tapi kan mereka memang gitu, suka nentang-nentang, terus ngujat pribadi. Aku aja hampir tiap hari dihujat mereka. Janda lah, dibilang janda, dibilang laku, dibilang lakinya lari. Oh, tiap hari aku digituin. Mereka tuh kalau kalah berdebat, pribadi diserang. Pribadi diserang. Kalau janda iya memang, tapi kalau dibilang satpam, Gurunda itu pengusaha, orang kaya. Bukan menyerang itu. Ini kan ini adu data kalah, terus ngajak adu fisik nih ya orang Kristennya tadi si William ngajak adu fisik. Nah terus kalau mati ini apa nggak malu gitu kan, itu satu. Terus adu harta ya, adu harta. Coba adu harta siapa deh kandidat banyakan aset, siapa deh dari Kristen? Siapa? Christian Princess. Aduh deh, Christian Princess dia jaga warung, Kiamat jaga konter, Jaga warung. Verbudok guru les biblos. Siapa yang beneran? Si Bom Bom, lu tahu gak kerjaan si Bom Bom apa? Apa? Bom Bom pengangguran. Terakhir kan berita yang zaman dulu dia banyak utang Bang Andi. Gini loh ya, Bom Bom ini pengangguran, istrinya yang kerja buka salonnya sepi. Aku tahu salonnya kok. Astagfirullahaladzim. Jadi siapa yang mau diajak adu aset itu siapa? Sopiatul? Buronan. Sofi Badut dia kerja ART di luar negeri, agen. Gurunda itu pengusaha properti, perumahan di Makassar. Kantoran, kerja di bank. Aduh, enggak. Ini propertinya, dengerin. Ini propertinya Bang Juma nih, ya, di salah satu kabupaten di Makassar. Ini. Aku yang megang nih. Gila lu pada Astagfirullah, nih orang kalau masalah-masalah begitu. Ini semua nih korban pendeta Gilbert ini semua. Tahu yang Gilbert yang meniru atau mereka yang niru Gilbert nih? Lebih baik nanti gini aja nanti. Kalau pendeta Gilbert nanti sudah berbaju oranye gitu ya. Karena kemarin nih para sahabat sudah melaporkan dengan hasil konferensi persnya mengatakan begini, bahwa yang konferensi pers pihak kepolisian mengatakan gini. Ini sudah pemeriksaan saksi-saksi. Jadi pelapor langsung di BAP bersama saksi loh. Jadi pelapor langsung BAP sama saksi. Kemudian nanti ya tinggal ditanya kapan panggil terlapor setelah ini. Ya. Tunggu aja tanggal mainnya, nanti terlapor akan dipanggil. Mudah-mudahan nanti dipanggil terlapor ya langsung jadi TSK, langsung ditahan.
dan ancamannya di atas 5 tahun. Nah sekarang kalian semua kumpullah kalian nanti ke Polda Metro, begitu ya. Nah nanti kita ketemu di Polda Metro lah, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi di kantin gitu. Itu aja udah, jangan so jawara lah. Tapi tadi William itu kan bilang gini, mau ketemu tapi kita ngopi-ngopi Bang Adi. Gak apa-apa, ngopi-ngopi. Dia, mungkin dia mau cuma ngopi-ngopi lah, dia salah ngomong dia. Tanya Bang Yuma itu keluar statement seperti itu kan karena banyaknya diskusi, kalah dalil, kalah data, menyerang fisik. Bukan tertuju kepada William sebenarnya. Itu tadi. garasi bowling tadi. Bowling tadi typing di bawah. Dikatakan Bang Juma satpam di salah satu ruko Makassar. Makanya kata Bang Juma naikkan lagi, dia naikkan. Rupanya pasti naikkan dia kabur. Nah itu. Di bowling tadi, bowling. Ya, kalau mati jadi konten itu serius si William itu. Dulu ada yang namanya Chandra. Chandra apa siapa ya? Ginting ya? Ya, Ginja. Ginting Ginca itu ngajak gua gitu ya. Ayo Andi, kita sparring. Saya bilang, "Wih, ada apa nih, Bro? Mau sparring? Sparring ilmu apa sparring fisik?" Wah, kamu di mana? Saya di Taman Mini. Yakin Taman Mini? Saya calling nih di Taman Mini Square itu. Ya, alhamdulillah saya punya banyak teman di sana. Saya calling lah anak Taman Mini. Gak ada lu ternyata apa? Dia di Semarang. Nah, ceritanya Pak. Oh, sparring dia di Semarang, aku di Taman Mini. Apa sih? Gincet tuh bancil. Gue membela agama gue itu, gue nggak takut lewat loh, bro. Serius, gue keluar kemana-mana nggak pakai masker. Gue nggak pernah dikawal, sendiri gue jalan. Apalagi macam alien ini, apa sih? Makanya kita berteman, sebangsa dan setanah air. Kita diskusi baik-baik aja. Ketemu kayak pendeta lain. Saya udah sering ketemu pendeta lain. Bang Juma ketemu pendeta, ngopi, ngobrol gitu. Ciptakan suasana kesejukan. Gitu. Kenapa mesti menyerang personal? Orang Bugis itu, bro, pantang mundur. Gitu loh ya. Gara-gara si bowling ini tadi, kan memicu kan, Bang Juma dia jadi itu kan. Mampus kok bowling. Naik kok bowling, mana kau? Diskusi baik-baik aja. Gara-gara si dia harus adu fisik Bang gitu. Juma marah. Yang nyerang personal. Tes keilmuan aja udah. Anda nanya Al-Quran, seperti tadi kan pertanyaannya tuh. Sebenarnya sih kita bisa jawab. Kenapa Nabi Isa alaihissalam itu menurut dia nggak diciptakan? Kenapa nggak punya apa-apa? Ya udah dijawab secara umum. Kalau berdasarkan data kan udah jelas di Ali Imran 47-59. Diciptakan dengan kalimat dengan kun fayakun di 47-nya, 59-nya kan ya. Semisal penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Adam. Sebenarnya bisa diarahkan ke sana, cuman percuma kan? Gitu loh. Gak ada ini orang bisa diskusi baik-baik. Semuanya isi kepalanya itu kebencian. Kenapa sih Anda benci Islam? Bukankah Islam ini adalah pondasi yang diyakini oleh para pejuang kita terdahulu. Hampir 90% itu pejuang kita terdahulu itu adalah beragama Islam. Mengusir penjajah. Mana terima kasih kalian sama Islam? Itu loh, kenapa? Justru Anda ini ya mengadopsi ya agama yang dibawa oleh penjajah itu gitu. Apakah kalian, bos kamu udah kalah menjajah Nusantara selama 350 tahun, terus kemudian ini Anda anak cucunya ingin menyerang lagi begitu ya? Sudahilah. Kita ini memaafkan kejadian zaman dulu. Karena ajaran Islam itu ya kalau sudah ya selesai. Mari kita membangun bangsa ini bareng-bareng kan gitu. Kenapa mesti lagi ada jiwa-jiwa Belanda sih di dalam kepalamu begitu?
Jangan rese lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Bang Andi, guru-guru semua di atas. Kebetulan saya orang Medan nih, Bang. Udahlah bang, nggak usah dibahas. William itu cuma salah. William itu cuma salah ngomong, nggak berani dia, nggak mungkin ya. Ada 1.200 orang, kurang-kurang 20 orang ada Kristen, nggak apa-apa. Gue di Simpang Simalingkar atau di Padang Bulan boleh juga, di loket Pinem cari aja si Bias. Kalau si William tuh ada darah. Jangan senggol-senggol guru-guru kita lah. Kita aja dulu, berusaha ke Jakarta. Jangan usah jauh-jauh ke Jakarta. Aku di Simalingkar. Di Simalingkar. Rumahku di Simalingkar, Pemda Simalingkar. Main aku di loket Pinem atau di Padang Bulan boleh juga. Nah, itu aja bang. Jampen itu aja si William tuh. Pertama kali si Bunda Hesti ini naik kan. Pengen juga. Enggak, Bagas. Itu si William itu cuma salah ngomong. Memang sengaja bang, sengaja. Saya nggak mau bikin ribut, sengaja. Oke lah kalau gitu. Cuman nih, sampai ke Oten-Oten tuh. Kalau ada yang nantang-nantang Burunda asal dari Medan, kami, Api Aceh, Api Medan siap berat duluan. Itu aja bang. Saya itu aja nyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu ya bang ya. Saya Bani Typing aja di bawah. Iya bang, makasih. Oke, makasih ya. Dia cuma salah ucap itu, emosi doang sesaat. Otennya bagus, nantang-nantang congor. Kenyataannya prat. Dalam kita ini. Kita mah di sini diskusi aja, nggak usah lah aneh-aneh ya. Bang, siapa dulu nih Bang Andi ya? Puppet Master, selamat sore, agama apa? Selamat sore. Ya, agama apa? Saya Kristen. Oke. Namanya Puppet. Nggak usah Bapak. Kristen ya bang, mau diskusi apa bang? Tadi, udah datang pula. Silakan tadi, sorry tadi saya mau diskusi, tapi ini tadi. Udah nggak apa-apa, sekarang diskusi aja diskusi. Ya nggak apa-apa. Maaf sebelumnya saya baru aja datang tamu. Nanti saya turun dulu, nanti saya naik lagi ya. Lagi udah ada datang tamu. Oh iya bang, ya. Ya direspon dulu tamunya bang, itu yang penting. Ya direspon dulu. Ya izin. Oke. Gak apa-apa, di mute aja dulu, dia nggak turun kok. Turun dia. Naikin dulu ini ya Bang Andi. Oke. Asep mah Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Bunda. Cuma mau titip pesan aja buat William, jangan dulu sama guru saya, sama saya aja dulu, gitu. Tolong DM saya. Kalau nggak ada DM berarti kau gob. Jangan dulu sama guru-guru saya ya, oten-oten. Karena kami masih butuh guru-guru kami. Udah cuman segitu aja bang. William, kau DM aku ya. Ya segitu aja. Kasih Kang Asep. Abang-abang, Bunda. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasien selanjutnya silakan naik. Teman-teman yang Karisten yang mau berdiskusi silakan naik. Minta permintaan. Oke. Suaraku. Jangan nyanyi dong, masih live di YouTube. Masih. William, ini jejak digitalmu ada di YouTube loh tadi. Lu pikir nggak ada yang rekam? Ini live di YouTube saya. Live di YouTube, live di Zulkifli Mabas, Andi Selebes Channel, live loh ini. Jadi tersimpan kata-katamu tadi itu loh. Tantangin Banyumas. Iya, iya. Live semua Bang Adi. Live semua untuk channel Muslim. Bang Erwin juga live kan Bang Erwin? Live.
banyak yang live. Banyak. Tapi kita sering menemui seperti itu ya Bang Andi ya. Menemui seperti itu. Sering. Nah. Tapi dulu pernah gue di gitu ketemu beneran tapi cuma ngopi doang kok. Maaf. Oh Bang Andi gini loh orang. Bang Andi gini loh orangnya ya. Ya gini lah kalem lah Bang. Gitu loh. Tapi kalau ingin coba ya silakan gitu loh. Enggak lah Bang ya ngopi-ngopi lah kita gitu loh. Ya karena apa? Mungkin tak kenal mbak kata saya. Betul. Itu aja. Satu bukan itu Bang. Satu itu dia terbawa suasana pas ngomong itu Bang. Jadi dia menggebu-gebu kan, terbawa suasana, gitu. Ya kan kelihatan juga dari narasinya saja sudah kelihatan seperti apa nyalinya, mentalnya sudah kelihatan. Iya. Bagaimana mau melawan Bang Zuma? Pernah satu kejadian 1 bulan yang lalu Bang Andi ya, ngajak janjian di depan Masjid Agung. Saya tunggu Bang Andi, saya tungguin. Orangnya nggak jauh dari saya, nggak ada yang datang juga. Ya jadi hal seperti itu sering terjadi. Cuman ya kita akan bisa melihat orang ini emosional sesaat, di mana pada saat Bang Zuma mengatakan seperti itu ingin meluapkan, bisa jadi juga pansos kan gitu. Ya kita sambut dulu, ini ada anak SD masuk nih. Foto anak SD, Selamat silakan. sore, bibir berjalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kenapa Anda telat masuk kelas? Sorry sir, I'm late. Oh, duduk di pojok situ nak, saya strap dulu ya. Yes, I want sit down in corner. Buset, in corner. So bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja belepotan. In corner. Lah, duduk di corner kan? Oh itu deh, Pak De. Ada telat, ada keributan. I'm fine, I'm healthy, I'm no what, do you know? Oh, is no what, tidak ada. Baik. No money, no money. No money, no happy ya. Yes. Some work that you don't stop before get the product. Udahlah Pak De, gak usah bahasa Inggris, bahasa Indonesia masih belepotan. Lo itu peribahasa bahasa Inggris itu, some work that you don't stop before get the product itu. Bus. Tanya itu apa artinya itu? Tiada hari tanpa olahraga itu artinya. Alah. Bukan. Jadi usaha atau pekerjaan yang kamu lakukan saat ini itu janganlah berhenti sebelum kamu merasakan hasilnya gitu. Sejak kapan bahasa Inggris pendek, bahasa Indonesia panjang? Sejak kapan? Benar-benar artinya begitu. Benar itu artinya itu. Saya saja gak percaya. Ini itu artinya talking saja gitu. Itu namanya English market. English market. Gitu. Bahasa Inggris pasaran. Bahasa Inggris pasaran. Izin ya, saudara, izin. Nah, saya itu saksi mata langsung ya. Saya itu waktu ke Bolangi sama Guru udah pulang naik mobil, baru mobil ini loh, mobilnya itu apa itu yang terbuka atasnya itu mobilnya, mobil apa namanya itu yang terbuka atapnya itu? Kok mobil tas terbuka? Parejo. Nah, mobilnya dia Pajero. Oh Pajero, kebalik. Mobilnya aja Pajero, bisa kalian beli Pajero itu, tentu jaga warung sok-sok. Baru mobilnya itu Pajero loh, yang buka-buka atapnya itu Pajero kan. Itu saya naik mobil beliau itu waktu di sana diantar pulang kan. Mobil Pajero. Bahasa Bugisnya itu yang buka atap namanya sunroof. Aduh kalian. Aku sengsara naik mobilnya Bang Juma itu gara-gara ditaruh di belakang. Kenapa?
Itu antara tempat duduk dengan kaki itu kan tempat duduknya kan mereng ke belakang tuh. Terus tempat duduk kakinya antara apa itu pendek sekali, jadi sengsara di situ. Kan waktu itu saya tawarin Pak Desugi naik angkot aja. Itu Bang Ini dia mulai lagi nih. Ini dia mulai nih. Balik. Bang Adi ini. Dia tadi typing itu dia. Dia bilang gini. Dia ngapain Bang Juma. Pak Satpam udah melapor belum ke pimpinan untuk off tugas ini? Si penyembah jat ini. Nah, ini. Ya biarin aja. Kenapa sih dinaikin orang kayak begini? Namanya aja nggak bagus. Turunin ya. Naikin sampah, jangan naikin sampah. Orang yang Motor-motor penyembah itu. zat itu dia, Tuhannya yang set itu dia. Coba di apa Kitab Para Rasul berapa itu ya? Itu Tuhan itu zat. Nih, saya tarikan deh. Si KPR, lupa saya Pak. Iya. Nih, Tuhan zat dalam Alkitab nih. Orang Tuhan dia Kisah Para Rasul 17:29 Bang Andi. Ya itu. 1729. KPR 1729. Iya. Karena kita berasal dari keturunan Tuhan, kita tidak boleh berpikir, bukan itu ya? Ini. Bukan. Nih, coba besarin. Siap. Iya, 1729 kan? Nih, maka oleh sebab kita dijadikan Allah, tiadalah patut kita menyangkakan zat Allah itu serupa dengan emas atau perak atau batu yang berukir dengan kepandaian dan akal manusia. Jadi yang Tuhannya zat siapa? Kristen. Tapi ini ya. di situ Tuhan bukan Allah di situ Pak. Theos, Tuhan. Ya. Tuhan. Ini. Iya. Tuhan dia yang zat. Bukannya Tuhan Islam yang zat. Tuhannya Islam itu D-Z-A-T, zat. Beda ya? Gitu bos. Punya data ngomong itu. Bedakan zat sama zat. Kalau zat itu benda, gitu ya. Iya. Kalau zat bukan. Zat itu menandakan dia itu adalah ada. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Situ pahami dulu, baru bicara, pelajari dulu, baru bicara. Jangan hanya kebencian saja. Pembuktian belakangan, malu kau di arena gitu loh, malu nanti di arena. Jadi sekali lagi saya ulang. Nah itu. Zat bodoh pula tuh, nih. Zat bodoh itu Tuhan udah zat bodoh. Karena kebodohan Tuhan itu lebih besar hikmahnya daripada manusia. Waduh,